Selamat datang lagi di channelku Awang Chan Tarot. Di video kali ini kita akan melihat ya, membahas tentang apa sih makna dari mimpimu tentang dia ya. Ini khusus buat kamu yang tiba-tiba kok mimpi tentang dia, atau mungkin udah beberapa kali mimpi tentang dia. Dia di sini bisa macam-macam ya, tapi aku lebih konsen ke dia yang dimaksud itu yang ada hubungannya dengan relationship. Misalkan mungkin mantan kamu masih mungkin mantan kamu, atau mungkin gebetan kamu, atau mungkin orang yang kamu sukai, atau siapapun yang ada hubungannya sama relationship ya. Jadi konsennya lebih ke itu. Oke. Di sini ada 5 pilihan ya. Ada 5 pilihan. Silakan dipilih berdasarkan urutannya juga boleh. Dipilih berdasarkan warna dari cat airnya juga boleh ya. Di sini ada pilihan 1 warna coklat, agak coklat gitu ya, coklat susu. Terus kemudian yang kedua ada orange. Pilihan yang ketiga ada hijau toska ya. Yang keempat ada ungu atau kobalt ya, biru kobalt sih ini, bukan ungu. Terus yang kelima ada putih. Oke. Ya, silakan dipilih berdasarkan intuisimu. Kalian jelas udah pinter milih kartu tarot ya. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat milih. Kalau misalkan kamu memimpikan 2 orang, ya berarti kamu pilih 2 kartu yang berbeda gitu ya. Langsung aja aku kasih waktu 5 detik, langsung kita nanti ketemu ke pilihan yang pertama. Oke, silakan memilih. Yang milih pilihan 1 atau cat air warna coklat susu ya. Kita lihat, langsung kita buka kartunya. Apa sih makna mimpimu tentang dia? Oke, kita lihat dulu kartunya. Ada 5 of Cups, 8 of Cups, 7 of Pentacles reverse, sama the Fool. Di sini kartunya ada Luminous Warrior. Ya, kayaknya aku perlu klarifikasi ya di sini ya. Aku perlu klarifikasi pakai kartu ini. Ntar. Yang ini, oke. Aku shuffle di belakang layar ya. Kalian kalau misalkan kelamaan bisa dicepetin, atau misalkan kalian mau nyimak nggak apa-apa, karena kalau misalkan kalian nyimak pas waktu kartunya di shuffle itu energi kalian banyak yang ketarik di sini ya. Jadi mungkin akan lebih banyak resonate-nya. Oh ya, seperti general reading lainnya ya, di channelku ini juga sama. Jadi nggak akan resonate 100% ke semua orang. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang nggak resonate, itu wajar ya. Karena memang energinya yang ketarik banyak banget. Oke, langsung aku shuffle, sambil aku shuffle ya di sini. Apa makna mimpi kamu yang pilih cat air warna coklat susu? Langsung kita lihat, ada Justice, King of Swords, The Hangman, dan yang terakhir 6 of Cups. Oke. Ya, dari kartunya ini kamu yang milih coklat susu, apa sih sebenarnya makna mimpimu tentang dia? Jadi kamu ini siapa sih yang kamu mimpikan? Dia itu siapa? Dia adalah orang yang pernah hadir dalam hidupmu, dan menurutku sih cukup penting ya, cukup membuat perasaanmu itu campur aduk. Di sini terlihat bahwa kamu move on ya, berusaha untuk move on dari dia. Bisa jadi ini mantan, atau bisa jadi
udah kenal deket tapi nggak ada statusnya gitu ya, mungkin friendzone. Aduh, ngomong friendzone jadi nggak enak ya, mungkin kalian friendzone dan saat ini kamu dan dia itu udah nggak begitu intens berhubungan ya. Bisa jadi ada juga di sini yang udah nggak ngechat ya, maksudnya nggak komunikasi. Ada juga di sini yang masih komunikasi tapi jarang banget gitu ya intensitasnya. Dan tadi malam kamu ngimpi dia ya tiba-tiba, atau kapan lah dalam jangka waktu dekat ini kamu tiba-tiba ngimpi dia. Dan di sini kalau dilihat dari kartunya, maknanya mimpi kamu tentang dia itu adalah semacam pesan dari alam bawah sadarmu ya. Pesan dari alam bawah sadarmu bahwa intinya kamu perlu untuk lebih rileks lagi. Maksudnya di sini lebih rileks lagi itu dalam hal menjalin hubungan. Jadi misalkan kamu menjalin hubungan dengan seseorang dan mungkin kamu ngerasa cocok banget, tetapi dia tuh kayak nggak ngasih kepastian. Nah, kamu biasanya kamu di sini cenderung agak semacam cemas, kenapa sih kok begini, kenapa kok hubungannya nggak berkembang ya, dan segala macam pemikiran yang kamu pikirkan ya tentang itu. Di sini kartunya memberikan gambaran bahwa makna dari mimpimu ini adalah kamu perlu rileks. Maksudnya rileks itu ya, kalau misalkan kamu punya hubungan dengan seseorang, entah kamu ngerasa cocok atau enggak, jalani aja gitu, dinikmati aja kayak air mengalir ya. Di sini ada beberapa kartu yang mengandung unsur air ya. Ada 3 kartu yang mengandung unsur air, dan di sini ada Pentacles, ini unsur angin, Justice. Nah, di sini ada the Justice sama the Fool. Ini adalah sama the Hangman. Ada 3 kartu major di sini ya. Dan ini mengindikasikan bahwa mimpimu itu adalah pesan dari alam bawah sadar yang menyuruhmu untuk teruslah maju ya, teruslah memperjuangkan apa yang kamu perjuangkan. Misalkan kamu nanti kedepannya masih belum menemukan sosok yang benar-benar kamu idamkan atau nggak seperti dia ya. Aku lihat di sini ada 6 of Cups juga, 5 of Cups, 8 of Cups. Kamu sebenarnya pengen kembali sama dia, cuman kamu nggak tahu caranya kembali. Mau ngubungin duluan itu kok nggak enak ya, kayak sungkan gitu ya kalau dia mau bales. Kalau enggak ya kan nggak enak juga ya. Jadi kamu ngerasa bahwa hubunganmu sama dia yang dulu tuh kayak percuma gitu ya. Di sini ada 7 of Pentacles-nya itu terbalik. Jadi kamu ngerasa bahwa kerja kerasmu tuh kayak kurang dan kayak percuma gitu kamu kerja keras dalam hubungan itu. Padahal sebenarnya segala tindakan yang kita lakukan itu nggak ada yang percuma ya. Kenapa nggak ada yang percuma? Meskipun hasilnya itu kayaknya nggak ada gitu, tapi suatu saat nanti kamu akan tahu ya, bahwa kerja kerasmu itu akan ada sesuatu hal yang semacam hikmahnya. Dan yang paling utama adalah satu hal ya, kamu menjadi orang yang lebih dewasa ya. Namanya kedewasaan itu nggak mungkin tanpa ditempa. Kayak misalkan anak kecil gitu, anak kecil dia kalau misalkan dari fase berangkang ke berdiri itu kan dia juga perlu berusaha
untuk apa, kalau bahasa Jawanya itu terantanan ya, jalan tapi masih megangi sekitar ya. Anak kecil kan kayak gitu, tapi dia meskipun jatuh, kepleset, mungkin nangis atau apa gitu, tapi dia tetap berusaha berjuang agar bisa berjalan. Sama seperti kedewasaan, bahwa kejadian yang tidak menyenangkan yang ada dalam hidupmu itu adalah proses menuju pendewasaan. Dan kalau kita udah semakin dewasa, kita akan memandang sebuah masalah itu kayak biasalah gitu ya. Kayak misalkan kita ngerasain makanan, ada yang asin, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang pedes, kan macam-macam. Kalau kita ngerasain satu rasa aja, manis terus gitu atau asin terus, kan pasti lama-lama bosen ya. Jadi intinya anggap itu adalah variasi kehidupanmu ya, untuk melatih dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi intinya, apa makna mimpimu tentang dia ya, entah semalam atau beberapa malam yang lalu, intinya dalam jangka waktu dekat ini, itu pesan dari alam bawah sadarmu yang mengatakan bahwa kamu perlu maju, terus maju ya. Nggak perlu kamu pikirkan kenapa kok dia dulu nge-friendzone kamu, atau dia nggak ngasih kepastian kamu, dan kenapa hubungannya itu jadi nggak kok endingnya itu nggak enak, padahal kamu udah berusaha keras gitu ya. Nggak usah berpikir bahwa itu percuma ya. Intinya semua nggak ada yang percuma lah ya. Bahkan Tuhan itu menciptakan bakteri atau virus itu bukan tanpa maksud ya, tapi pasti ada maknanya, pasti ada manfaatnya ya. Mungkin kita belum tahu aja gitu. Oke, kamu tetap semangat, jalani kehidupan dengan santai ya, lebih santai. Di sini ada kartu the Fool ya, kamu lebih santai dan coba sedikit kamu evaluasi. Ada the Hangman, kamu sedikit evaluasi kenapa dulu hubunganmu itu kok seperti itu ya. Tetapi sambil evaluasi kamu santai aja dan tetap berjuang, tetap menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini aku lihat kamu masih belum pengen ya, masih enggan, bukan takut, bukan trauma ya, tapi masih enggan mau hubungan dengan orang lain karena kamu masih terbayang-bayang sama si dia, makanya sampai masuk ke mimpi. Nah, jadilah kayak luminous warrior ya, pejuang yang luminous itu kayak spesial gitu ya, luar biasa gitu, keren. Nah, jadilah pejuang yang luminous. Kamu menjadi orang yang semakin dewasa setiap harinya, menjadi orang yang semakin bijak setiap harinya, dan suatu saat setelah kamu memperbaiki dirimu menjadi lebih baik, pasti kamu akan menarik pasangan yang sefrekuensi denganmu ya. Jadi cara kerjanya alam semesta itu seperti itu ya. Mungkin kapan-kapan aku bikinin video yang tentang law of attraction atau tentang afirmasi, itu soalnya panjang banget ya penjelasannya. Di sini aku cuman fokus ke pertanyaan apa makna dari mimpimu tentang dia, dan jawabannya adalah itu tadi. Silakan di rewind kalau misalkan kurang jelas. Oke, kita ke video selanjutnya. Terima kasih banyak udah nyimak ya. Silahkan like, subscribe, dan komen, share ya, komen yang positif ya di bawah ini. Mungkin kita bisa ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Lalu yang pilih kartu atau tumpukan kartu yang kedua, atau mungkin yang milih cat air warna orange, kita buka dulu apa makna mimpimu tentang dia. Di sini ada Knight of Cups, King of Cups, unsur air semua, Temperance sama The Star, unsur airnya
kental banget. Dan di sini ada 2 kartu major ya. Oke, ini nggak dibaca terbalik ya kalau oracle itu. Kita lihat ada the beloved ya, full of feeling ya. Di sini penuh dengan perasaan ya di sini ya. Entah kamu mimpinya kayak gimana, kita bacain nanti setelah aku shuffle kartu konfirmasinya di bawah ini sampai kartu konfirmasinya ini ya. Kamu pas aku shuffle ya, meskipun di belakang kamera, kamu bisa sambil mengingat-ingat apa mimpimu ya, yang kamu impikan itu gimana isinya mimpinya. Yang jelas kamu main kesini ya pasti inget lah mimpinya kayak gimana ya kan. Nggak mungkin kalau nggak inget kok main di sini kan. Karena kan kamu penasaran, aku kok ngimpi gini, kok ngimpi tentang dia. Padahal aku lagi nggak mikirin. Oke, di sini ada Ten of Swords. King of Cups, King lagi ya, King of Cups lagi muncul 2 kali. Sorry ya teman-teman kalau aku ngomongnya agak belibet ya, ada yang komentar ngomongnya kok belibet, ngomongnya kok salah-salah. Ya sorry, saya manusia biasa yang nggak sempurna sih. Membela diri. Tapi aku sangat apresiasi buat kamu yang sabar nyimak video ini. Meskipun aku ngomongnya belibet kayak gini ya. Ya maaf, itu nggak bisa diperbaiki. Ya emang dari sononya cara ngomongnya gitu ya. Ada the Fool, Seven of Pentacles. Aku kayaknya masih pingin satu lagi nih. Terus ya tadi kayak gini, Magician. Aduh mesti kayak gini. Sorry ya, kesampe. Satu lagi deh. Oke, apa makna mimpimu tentang dia? Strange ya. Ini oke. Lumayan kompleks ya ini ya. Ya, kamu memimpikan seseorang yang membuat kamu berani menjalani hidup ini. Artinya, maksudnya membuat kamu berani dalam menjalani hidup ini. Kamu pernah mengalami masa-masa terpuruk ya. Kamu pernah mengalami masa-masa terpuruk, kemudian kamu ketemu sama orang ini ya, yang ada dalam mimpi kamu ini, yang kamu impikan ini. Kamu ketemu sama dia, kenal sama dia ya kan. Pada saat kamu benar-benar terpuruk dan dia memberikan kamu keberanian ya. Dia memberikan kamu keberanian, memberikan kamu perasaan yang kehangatan lah intinya. Dia orangnya hangat, supel, menyenangkan, terus dia kayak memberikan harapan yang anginnya sorry ya, aku agak kurang fokus, tadi ada sekelebat yang lewat. Oke, lanjut. Dia kayak memberikan kehangatan dan juga harapan untuk kamu lebih semangat lagi menjalani hidup yang sebelumnya kamu merasa bahwa hidup ini kayak gak ada artinya, kayak seakan-akan yang kamu temui itu jalan buntu. Tapi semesta, Tuhan, Allah, apapun ya kamu nyebutnya ya, itu menunjukkan kasih sayangnya ya, menunjukkan kasih sayangnya dengan cara mempertemukan kamu dengan dia. Oke. Tetapi di sini meskipun dia penuh dengan kayak seakan-akan memberikan perhatian lebih, kayak seakan-akan dia memberikan perasaan cinta, kehangatan, itu bukan berarti dia adalah orang yang didatangkan untuk menjadi soulmate ataupun jodoh kamu
Oke, paham maksudnya ya. Dia memang dalam jangka kehidupan ya, kehidupan kalau di Jawa itu namanya cokro manggilingan ya. Kalian mungkin bisa searching Google apa itu cokro manggilingan yang Jawa, yang luar Jawa juga boleh, yang luar negeri juga boleh kalau ada yang nonton dari luar negeri. Bahwa setiap hal ya, setiap waktu yang kita jalani pada saat kita bertemu dengan orang lain itu nggak mungkin tanpa sebab dan nggak mungkin itu asal-asalan. Itu pasti udah tertulis dan udah sesuai dengan jangka kehidupan ya, paham maksudnya kan. Nah, jadi memang benar dia datang ke kehidupanmu itu pada saat kamu terpuruk karena memang diperuntukkan untuk mengeluarkanmu dari situasi itu ya. Tuhan menyelamatkanmu melalui hambanya. Aku kok terharu ya. Tuhan alam semesta, Allah memperkenalkan kamu sama dia untuk menunjukkan kasih sayangnya, bahwa dia benar-benar melihat kamu itu sedang butuh pertolongan, kamu terus memohon, dan ya memang Tuhan menjawab semua doa-doa ya. Buktinya dia mengirimkan orang ini untuk kamu, dan kamu bermimpi tentang dia. Padahal sebenarnya kalau aku lihat di sini sepertinya kamu sama dia itu udah nggak punya hubungan lagi ya, dan udah selesai gitu fasenya, tapi kamu tiba-tiba mimpi tentang dia. Ini maknanya adalah bahwa kamu perlu lebih banyak bersyukur lagi. Oke? Jangan ambil sisi eman-eman ya, gitu ya kalau bahasanya. Menyesal kenapa aku pisah sama dia, kenapa aku nggak bisa jadi sama dia, enggak, tapi ambil dari sisi bersyukurnya ya. Kan firman Allah ya, barang siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmatku, kan gitu ya di dalam Al-Quran. Aku lupa ayat berapa, di situ isinya seperti itu, bahwa kalau kamu bersyukur, bahwa kalau manusia itu bersyukur, maka dia akan diberikan tambahan nikmat, diberikan tambahan kelimpahan rezeki ya, rezeki dalam bentuk apapun. Kamu kepanasan terus ada angin, itu juga rezeki. Ya, artinya kamu perlu banyak bersyukur, karena ya dengan kamu bertemu dengan dia dan kamu bisa keluar dari fase-fase masa gelap kamu, itu adalah semacam ya nilainya lebih berharga lah daripada perhiasan gitu. Karena setelah itu kan kamu jadi orang yang lebih baik, kamu bisa mengatasi masa-masa surammu itu dengan kuat ya, dengan kekuatan the strength ya kan. Dan suatu saat setelah fase ini kamu lalui, kamu akan bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi soulmate kamu atau jodoh kamu. Jadi jangan khawatir, kamu orangnya penuh cinta ya, di sini kamu penuh kasih sayang, makanya Tuhan mengirimkan dia yang juga penuh kasih sayang. Tapi memang mungkin bukan untuk bersatu dalam jodoh, tetapi ya jadikan dia sebagai kenangan yang indah di dalam hidupmu. Dia juga seperti itu ya, menjadikan kamu kenangan yang indah dalam hidupnya, meskipun kalian gak bisa bersatu, tapi kenangan itu akan terus hidup di dalam hatimu sampai akhir hayat hidupmu dan dia. Oke? Cukup panjang dan ya
terharu. Ya, mungkin itu aja ya. Makasih banyak udah sabar dengerin penjelasanku yang agak terbata-bata, belibet dan ya kayak gini lah. Ya maaf kalau cara ngomongku kayak gini. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Halo, yang pilih cat air warna apa ini? Hijau Tosca ya ini ya. Kita buka ya, apa makna mimpimu tentang dia. Ada The Hangman, Five of Pentacles, King of Wands, Two of Wands. Ada satu kartu major ya, The Hangman. Dan di sini Eagle. Mungkin akan aku bacakan setelah aku shuffle kartu konfirmasi ya. Aku shuffle di belakang layar, tapi kalau kamu pengen cepetin ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kamu nyimak pas aku shuffle, energimu akan banyak ketarik di sini dan otomatis lebih resonate ke kamu ya. Ya sekali lagi ini general reading, jadi nggak bisa resonate 100%. Kalau resonate 100% kan private reading ya. Kalau misalkan general gini pasti ada yang resonate, ada yang enggak gitu, wajar ya, emang kayak gitu. Oke, gimana makna mimpimu tentang dia bagi kamu yang pilih cat air warna hijau atau pilihan 3. Seven of Wands, King of Cups, ya kamu kayaknya punya apa namanya, memandang dia yang kamu impikan itu ya, memandang dia sebagai sosok yang charming ya, charming terus menyenangkan dan tipe kamu banget, intinya itu tipe kamu banget, orang yang kamu impikan ya, terutama kalau kamu yang milih ini adalah cewek. Laki-laki yang kamu impikan ini adalah laki-laki yang selama ini kamu tunggu-tunggu, yang selama ini kamu impi-impikan ya. Tetapi di sini aku melihat kayaknya belum ada hubungan. Jadi mungkin kamu masih dalam taraf mengamati dari jauh ya. Mengamati dari jauh, ada eagle di situ ya. Kamu masih mengamati dari jauh dan ada satu hal yang menarik di sini ya. Oke, ada Two of Cups di sini. Hal yang menarik di pilihan ketiga atau yang pilih hijau ini, itu dia membuat kamu, meskipun seakan-akan nggak ada hubungan, maksudnya belum ada hubungan ya, tapi dia itu secara ajaib membuat kamu kayak memikirkan tentang kehidupan ini lebih sering ya. Jadi kayak nggak tahu kenapa pas waktu kamu ngelihat postingannya dia mungkin ya, itu bikin kamu memikirkan hal yang dalam-dalam, misalkan ya tentang kehidupan ini yang dalam-dalam ya, intinya itu ya, bisa dikatakan dia bisa membuat kamu lebih bijak ya. Keren banget ya. Kartu konfirmasinya aku masih butuh lagi kayaknya nih ya. Sabar ya, kalau nggak sabar nggak apa-apa sih, bisa dicepetin. Ada Ten of Cup tapi tadi jatuhnya kebalik ya. Satu lagi kayaknya. Nah, ini aja. Magician ini juga pengen ikut ya. Nine of Pentacles. Ini kartunya banyak sendiri. Tapi ya kalau readingan kayak gini, selain ngikuti kartunya, aku juga berdasarkan feeling ya. Kalau feelingnya pengen ini ya aku ikutin. Oke. Biasanya ada maknanya tersendiri kayak gitu. Langsung aku bacain lengkap.
Kamu kan tadi udah tak jelasin ya, dia yang kamu mimpikan itu adalah orang yang benar-benar kamu inginkan. Ya bisa dikatakan simpelnya, nah ini dia yang aku cari-cari selama ini. Nah itu ya, itu simpel banget kata-katanya, tapi kamu pasti paham. Bener, ganti posisi. Oke, lanjut. Nah, apa makna dari mimpimu tentang dia? Di sini ada menggambarkan bahwa tadi kamu kayak semacam ya kamu memang memimpikan dia, tapi rasanya kayak kamu tuh punya perasaan kayak semacam wah, aku kok kurang pantas ya bagi dia gitu ya. Ada rasa seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ya udahlah santai aja, yang penting aku ngelihat dia tuh bikin tenang gitu ya. Di sini ada Eagle sama Hangman itu bikin kamu tenang ya, yang ya buat seneng aja gitu ya. Kalau aku lihat ini perasaan yang tulus, perasaan yang murni ya terhadap dia, walaupun aku lihat di sini ada sih di sini perasaan cinta, tertarik, ada 3 cups ya, walaupun yang di sini 10 of cups-nya terbalik. Jadi kamu kalau aku lihat di sini makna mimpimu ya. Makna mimpimu adalah sepertinya kamu beberapa hari atau mungkin sampai beberapa bulan ya, lumayan intens memperhatikan dia, dan kamu pada akhirnya sampai kamu memimpikan dia. Dan mimpinya ini sangat jelas ya, sangat jelas sekali mimpinya. Bahkan pada saat kamu milih ini, pas aku shuffle tadi, kamu ngingetnya itu jelas banget. Nggak kayak yang kartu 1-2, nggak terlalu ya jelas, tapi mungkin ada nggak ingetnya. Tapi yang kamu yang milih 3 ini, kamu bener-bener inget mimpi kamu itu. Dan maknanya adalah bisa jadi suatu saat dia akan semacam memberikan sambutan perasaan terhadapmu ya Pak, maksudnya ya mungkin saat ini kamu masih belum intens ya komunikasi sama dia, atau mungkin dia kurang begitu ngeh ke kamu, masih belum begitu mengenal. Nah, tapi akan ada suatu kejadian yang membuat kamu sama dia itu mungkin di sini bertemu, dan dari pertemuan itu membuat dia menjadi melihatmu dalam artian ini kok cukup menarik gitu ya. Dan itu perasaannya bukan dari alam sadar, tapi dari alam bawah sadarnya dia. Kenapa kok aku ngerasa kayak tertarik sama dia ya gitu, apa sih menariknya bagi dia. Nah akhirnya dia kayak sering memikirkan kamu ya, maksudnya beberapa kali memikirkan kamu, dan dari situlah awal mula kamu dan dia itu bisa mungkin punya hubungan di sini ya, tetapi ini kayaknya masih ada lanjutannya ya, mimpinya masih ada lanjutan kayak film ya ada lanjutannya. Iya, kamu tunggu aja, akan ada mimpi selanjutnya yang memperjelas memperjelas tentang kekaburan perasaanmu. Bukan perasaan sih, kalau perasaanmu ini nyata, tapi kekaburan akan sebenarnya aku sama dia tuh gimana sih, atau dia tuh sebenarnya aku kenal untuk apa, untuk sebagai pelajaran, ataukah memang benar-benar dia soulmate-ku. Nah jawabannya itu akan ada
akan masuk ke dalam mimpimu yang selanjutnya. Oke. Mungkin kamu setelah nonton ini akan mimpi lagi. Dan kamu inget-inget ya, di situ akan cukup jelas ya makna mimpinya, dan kamu akan ngerti ya. Kamu akan ngerti. Jadi nggak perlu dibukain kartu, kamu akan paham. Jadi itu, dan makna mimpinya yang pertama ini ya tadi, mungkin ada satu kejadian yang membuat kalian itu bisa bertemu, dan dia mulai melihat kamu sebagai seseorang yang spesial gitu ya. Ya, terima kasih udah nyimak. Bagi kamu yang pilih pilihan ketiga, mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Yang pilih warna biru kobalt ya, ini ya. Apa itu biru kobalt? Ya, yang suka gambar pasti tahu. Oke. Apa makna mimpimu tentang dia? Dia itu siapa? Nanti kita lihat di kartunya. Aku buka dulu ya. Loh, ini kok 5. Oh ya, rezekimu berarti. Yang lainnya tadi 4 ya. Ini ada Page of Wands, 9 of Pentacles, The Emperor, 3 of Wands, sama Ace of Swords. Ya. Aku langsung tadi pas buka kartu ini langsung ada sekelebat kata-kata gini. Akan ada kejelasan ya. Oke, kejelasan apa ya, kita lihat dulu kartunya. Ini ada The Drum ya, The Drum. Terus aku mau shuffle kartu ini biar lebih gamblang lagi ya. Sorry, makna mimpimu tentang dia, dan dia ini siapa, nanti aku bacakan ya. Kamu boleh skip kalau nggak sabar, tapi kalau misalkan kamu nggak skip, energimu akan banyak ketarik di sini ya, dan tentu yang energinya ketarik lebih banyak akan lebih resonate ya. Jadi terserah kamu mau skip atau mau nyimak juga boleh, karena kadang-kadang pas aku shuffle gini ada ide-ide yang tiba-tiba muncul gitu. Kalau di skip kan nanti nggak kedengeran ya. Ya, bentar ya, aku perlu konsentrasi soalnya. King of Wands. King lagi, King of Pentacles, 2 King, ada The Emperor juga, cukup menarik ini ya. 2 of Pentacles. Apa sih makna mimpi kamu tentang dia? Ace of Wands. Ya, di sini akan ada permulaan ya. The Hangman. Ten of Pentacles. Satu lagi Queen of Wands. Aku kayaknya mau lagi ya, biar lebih jelas. Queen lagi, Queen of Pentacles. Sebentar. Tak, ini. Di sini suasananya mendung-mendung syahdu gitu. Jadi anginnya membawa sesuatu gitu. Biasanya kalau cuaca atau suasananya mendung itu ada something yang bikin merinding. Oke, langsung aku bacain apa makna mimpimu tentang dia. Ya, kita lihat dulu dia itu siapa. Kalau aku lihat di sini, dia adalah orang yang suatu saat akan kamu nikahi. Ya ampun, senengnya ya. Mungkin seneng, mungkin kaget. Ya, walaupun di sini nggak ada kartu The Lovers atau
satunya itu Ten of Cups, tapi di sini ada Ten of Pentacles ya. Kestabilan yang 10 bukan 9 ya. Di sini ada juga 9 ya, 9 10. Kestabilan, dimana kestabilan ini adalah, kalau aku lihat jelas ini berumah tangga gitu ya. Wow, King of Wands, Queen of Wands. Wow, aku baru sadar ya di sini ada. Oke. Aduh, seneng aku kalau ada kejutan di readingan kayak gini. Ya, menarik banget ini ya. Ini ada King of Wands, King of Pentacles. Di sini ya ada Queen of Wands, ya kan, pasangannya King of Wands. Di sini ada Queen of Pentacles, pasangannya King of Pentacles. Kenapa aku jadi sangat bersemangat? Ya, ini akan ada kejelasan, bagus ya. Ini arti mimpi atau makna mimpimu tentang dia itu bagus. Kemungkinan kamu mencari tahu tentang dia, kamu memikirkan dia, dan kamu ada intuisi tentang dia. Walaupun di sini nggak ada kartu tentang intuisi, tapi kamu ngerasa bahwa ada something tentang dia yang menurut kamu itu kayak kok ada banyak hal yang semacam membuat kamu terkejut. Bukan terkejut yang wah, kok dia gini, enggak, tapi terkejut yang kok dia pemikirannya gitu ya. Mungkin kadang beda, tapi kadang sama, atau intinya semacam kayak kamu menemukan kembaran ya, kembaran tapi beda jenis kelamin gitu aja. Kayak menemukan seseorang yang ya kamu tahu bahwa kayaknya ini memang diciptakan untuk kamu, jodoh kamu, tapi kamu masih belum yakin, nggak mau kegeeran dulu gitu ya. Tapi jelas di kartu ini jelas banget jelasnya ya, ada king, dan ini pas banget di tadi kan nggak aku buat ya shuffle-nya walaupun di belakang kamera, tapi tadi aku konsentrasi juga, keluarnya kayak gini gitu ya. Sangat menarik ini. Wow. Oke, akan ada kejelasan ya. Akan ada kejelasan bahwa apa yang kamu tunggu-tunggu selama ini, kamu kemungkinan sudah mengalami kehidupan percintaan, kehidupan relationship yang cukup panjang, cukup melelahkan, cukup menyakitkan, dan kamu seakan-akan kayak kok nggak ada akhirnya gitu. Terus sebenarnya aku tuh punya jodoh nggak sih? Sebenarnya kapan sih aku ketemu jodoh? Kapan ini berakhir? Kapan aku ngerasakan kesenangan atau ngerasa kebahagiaan, fulfillment ya? Dan ini jawabannya. Kamu udah ngimpi tentang dia, walaupun ini mimpinya singkat ya. Nggak kayak yang ketiga tadi mimpinya panjang dan jelas, tapi yang di sini ini sampai berepisode yang ketiga tadi. Terus ini mimpinya singkat banget, tapi bikin kamu loh, aku kok tiba-tiba mimpi dia, padahal kamu udah berusaha untuk yaudahlah, aku nggak akan kepedean gitu, nggak akan mikir tentang dia, tapi kamu tiba-tiba mimpi tentang dia. Dan ya setelah kamu mimpi itu ya, setelahnya itu nggak tahu ya, namanya waktu itu kan tergantung banyak hal. Oke. Dan kartu tarot itu nggak bisa membaca waktu atau memprediksi waktu dengan sangat jelas. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ya, mungkin loh ya, ini 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, atau mungkin bisa sampai 6 bulan ya, tapi nggak sampai tahunan lah, intinya akan ada kejelasan ya. Dan kejelasan itu kayak semacam, tahu lagunya Afgan ya, jodoh pasti bertemu itu loh. Ya itu, jadi kamu bertemu sama dia dengan kondisi yang benar-benar nggak terduga ya, nggak terduga ini kalau aku lihat di sini, nggak terduga. Dan ya udah, bisa ditebak endingnya karena ini jodoh, jadi ya akhirnya menikah. Aduh ya ampun,
Rasanya pengen pilih yang ini ya, tapi kan aku yang bacain jadi nggak mungkin milih. Oke. Menarik sekali ini yang kartu 4. Semoga resonate ya. Aku berdoa kamu yang ngelihat ini dengan sungguh-sungguh dan sampai akhir resonate ke kamu. Jika ada sesuatu hal yang nggak menyenangkan, mungkin bisa kamu buang aja ya. Tapi kalau yang menyenangkan diambil aja ya, diambil pelajarannya gitu ya. Oke, terima kasih banyak udah nyimak yang file keempat. Menarik, membuat aku terkejut-kejut dan rasanya pengen milih ini tapi nggak boleh kan ya, aku yang bacain kartu ya. Terima kasih, seneng banget kamu udah nyimak dan seneng banget kamu support channel ini walaupun aku punya banyak kekurangan, tapi makasih banyak buat kamu yang sabar dengerin penjelasanku yang agak ribet. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Yang pilih pilihan terakhir nomor 5 atau yang pilih putih. Apa makna mimpimu tentang dia? Kita lihat dulu. Ada the world, justice, two of pentacles, eight of sword, sama earth. Oke, di sini ada earth, di sini ada the world. Nanti aku bacain siapa yang kamu impikan di sini. Kamu mimpi tentang siapa? Dari tadi kok terus ini kameranya. Akan aku perjelas ya, konfirmasi dengan kartu ini. Aku shuffle di belakang layar. Kamu boleh skip ya. Tapi kamu kalau misalkan nggak skip ya, energinya akan banyak ketarik di sini ya. Oke. Dan ya jadinya lebih resonate gitu ya. Apa makna mimpimu tentang dia? Buat kamu yang milih cat minyak warna putih atau yang milih nomor 5, tumpukan kelima. Apa makna mimpimu? Apa makna mimpimu tentang dia? Ada 7 of cups. Di sini ada 9 of cups, cups. Sambil konsentrasi, Ace of sword. Ya. The Fool terbalik, reverse. The Empress. Oke, jadi The Empress ini sama maknanya sama Earth dan The World ya. Kartu pilihan 5 ini cukup menarik juga ya. Oke, 5 of Pentacles, ada lagi 10 of Wands. Aku kayaknya pengen banyak ya. Ini cukup maknanya ini cukup banyak ya di kartunya. Makna mimpinya ini cukup banyak dan bisa berarti banyak hal juga. Sabar dulu ya, hehe. Aduh, di sini aku melihat kamu cukup kamu lelah kayaknya ya di sini ya. Ada energi lelah di sini.
ada energi lelah, dan dari lelah kamu ini bikin kamu mimpi tentang dia. Aneh kan ya? Tapi kartunya kayak gitu sih rasanya maknanya. Ya lelahnya itu lelah karena kamu pekerja keras ya, kamu kerja keras, kamu kayak dibebani oleh banyak sekali tugas. Kalau aku lihat di sini banyak banget tugas yang kamu kerjakan, entah kamu kerja, entah kamu kuliah, entah kamu usaha, tapi di sini banyak banget yang kamu kerjain. Oke. Terlihat dari Ten of Wands sama Eight of Swords ya. Oke. Kenapa ini kartunya Three of Swords ya. Bentar. Apa makna mimpi kamu tentang dia? Kayaknya satu lagi deh. Aku feelingnya pingin satu lagi. Strange. Oke. Kelihatan nggak sih ya? Atau taruh sini aja ya? Ya, biar kelihatan. Aku bacain. Dia itu siapa? Dan maknanya kenapa kok kamu bukan kenapa kok kamu memimpikan dia, tapi apa maknanya kamu memimpikan dia. Kita lihat di sini ada dua makna yang sama ya, Earth sama the World. 3 sih, ada the Empress. Kalau aku lihat dari kartunya ini ada the Strange juga. Ini major tapi terbalik. Ini major juga luar biasa ini ya. Oke. Kamu gimana ya ngomongnya ya. Sorry, agak bukan kepotong sih, agak lama ya. Semoga kamu yang nonton ini sabar ya. Tapi kalau aku lihat dari kartunya kamu pasti sabar kok nungguin. Soalnya aku mau merangkai kata-kata biar nggak salah gitu. Jadi dia yang kamu impikan itu adalah orang yang sepertinya udah nggak ada ya. Oke. Sepertinya udah nggak ada, entah nggak ada itu meninggal atau nggak ada itu memang bener-bener kamu putus kontak dan sama sekali nggak tahu dia itu di mana, dia itu kabarnya kayak gimana gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama dia ya. Oke, jadi ya kan ada ya mimpi, misalkan kamu mimpi tentang dia atau mantan gitu ya, mantan, misalkan dia itu mantan. Nah terus maknanya itu berarti mantanmu mungkin kangen sama kamu, atau kamu yang kangen sama mantan, atau mungkin kalian akan balikan atau gimana. Pokoknya ada hubungannya sama orang yang kamu impikan. Tapi kalau ini ada hubungannya tapi nggak secara langsung ya. Maksudnya bukan kok setelah memimpikan ini terus kamu ketemu dia atau enggak, tapi mimpinya itu memiliki makna lain. Oke, ini satu-satunya yang bukan relationship ya, walaupun yang kamu impikan itu mungkin dulu pernah kamu ya pernah kayak ada hubungan yang ya percintaan gitu ya, ada rasa di sini ya, ada rasa walaupun kecil, yang intinya dia pernah membuat kamu seneng, membuat kamu bahagia gitu, enjoy, menghadapi hidup ini dengan enjoy.
dan kamu tiba-tiba mimpi dia padahal kamu nggak memikirkan dia sama sekali, ya karena udah putus kontak udah lama banget. Kalau aku lihat di sini udah lama banget, tapi mimpi kamu ini karena kamu kelelahan ya. Mungkin kalau sesuai dengan cara kerjanya alam bawah sadar, pada saat kamu mimpi itu bisa jadi alam bawah sadar itu akan memunculkan lagi memori-memori yang udah lama terpendam di dasar, ya, di dasar alam bawah sadar. Dan ini maknanya adalah ya, kamu punya something ya di sini ya. Sebenarnya aku mau ngomong dari awal tapi ya harus aku omong ya. Kamu punya something di sini. Somethingnya itu lebih ke arah spiritual. Bisa jadi ya, bisa jadi kamu punya tugas ya, tugas yang ada kaitannya dengan alam semesta loh, bukan kaitannya dengan kehidupan manusia atau apa. Misalkan kalau ya takdirnya jadi menteri, itu kan hubungannya sama manusia. Tapi ini lebih ke alam semesta ya. Jadi lebih ke alam semesta. Kamu semacam dilahirkan itu untuk sebagai bukan penyeimbang, tapi kamu punya koneksi yang sangat kuat dengan bumi ini ya. Di sini terlihat the M. Satu kali lagi ya aku jelasin, ada the Empress, the World sama Earth. Ini sangat jelas. Ada Justice juga. Kemungkinan kamu ya, karena kamu punya semacam tugas yang agak berbeda yang hubungannya dengan spiritual. Jadi ya, setiap mimpi yang kamu impikan itu pasti mengandung banyak makna, bahwa yang kamu impikan ini udah nggak ada ya, udah pergi, udah nggak tahu kabarnya kayak gimana. Tapi itu menandakan bahwa kamu semacam ya akan mendapatkan gambaran atau vision terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Paham maksudnya ya? Jadi karena kamu punya koneksi yang sangat kuat dengan bumi, dengan dunia ini, jadi secara otomatis bumi ini semacam memberikan sinyal atau memberitahu terhadapmu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ini mungkin karena kamu kelelahan, kamu jadi kurang connect ya. Ya, aku dari tadi mau itu tapi kelupaan terus bahasanya itu loh. Ya, kamu kurang connect saat ini karena kamu terlalu lelah terhadap tugas-tugas duniawi yang sedang kamu jalani saat ini. Kamu terlalu lelah dan kamu kurang connect dengan alam semesta. Makna dari mimpi itu adalah kamu perlu connect lagi. Kan kamu memimpikan sesuatu yang udah hilang, udah nggak ada, dan itu maknanya adalah kamu perlu connect lagi, bukan sama yang kamu impikan, enggak, tapi dengan dunia ini, alam semesta ini, bumi ini, seperti yang pernah kamu lakukan sebelumnya ya. Kalau bacaan ini resonate, kamu akan paham yang kamu lakukan sebelumnya apa, tugas kamu apa. Kamu pasti senyum-senyum, wah kok bener ya. Ya memang kamu lagi butuh waktu menyendiri ya, kasih waktu dirimu untuk menyendiri, dan kamu perlu connect dengan alam semesta ini karena ya namanya manusia yang diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu, itu dia juga menjadi bagian dari keseimbangan alam ya, keseimbangan alam, dan dia punya andil juga dalam alam ini, apa yang akan terjadi
tentang bumi ini, dia punya andil karena memang tugasnya seperti itu, tujuannya dia dilahirkan seperti itu. Maaf ya, di sini nggak ada relationship karena aku bacain kartunya sesuai dengan ya yang aku rasakan tentang kartu ini, energinya, hawanya. Jadi itu nggak akan resonate ke banyak ya, khusus untuk yang putih ini hanya akan resonate ke beberapa aja yang baca ini, karena ini nggak sembarangan, tugas yang berat dan tugas yang nggak semua orang mendapatkannya. Mungkin nggak sengaja kamu nemuin video ini dan ya itulah cara kerjanya alam semesta ya. Alam semesta meminjamku untuk menyampaikan pesan ini ke kamu. Oke, panjang sekali, tapi semoga cukup memberikan gambaran dan cukup memberikan pencerahan buat kamu, khususnya yang pilih ini. Silahkan komentar kalau ada yang resonate ya, yang kelima ini, soalnya ini cukup berbeda. Ya bisa diceritain gimana-gimananya, kita bisa share ya. Kolom komentar itu tujuannya juga bisa untuk share, bisa saling mengenal ya, bisa saling ya mungkin bisa jadikan kolom curhat gratis ya. Gak apa-apa, yang penting yang dikomentarkan di situ kan baik-baik, yang positif. Kalau kamu aku kasih tahu satu hal ya, kalau kamu jangan kira ya kamu komentar di kolom YouTube atau dimanapun kamu ngomong, kamu komentar, walaupun itu pakai jari, itu nyampe loh perasaannya, energinya nyampe loh. Dan jangan salah ya, kalau kamu suka komentar yang negatif di kolom komentar atau dimanapun, itu justru energi itu akan kembali ke kamu. Oke? Dan suatu saat akan membuat hidupmu itu menjadi ruwet ya. Jadi inget ya, tapi subscriberku nggak kayak gitu deh kayaknya ya. Aku yakin ya kalian yang subscribe di sini bukan tipe orang yang sembarangan komentar nggak enak, sembarangan komentar negatif, karena kamu adalah orang-orang yang spesial, kamu adalah orang-orang yang punya kelebihan, dan aku yakin kamu orang yang di masyarakat ya, di tempat kalian masing-masing itu memiliki andil juga ya, memberikan banyak manfaat, dan juga memberikan semacam orang di dekat kamu itu jadi intinya kamu memberikan banyak manfaat. Dan ya memang kan tugas kita di dunia ini kan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekitar kita, walaupun hanya kata-kata atau kehadiran itu sudah sangat cukup memberikan dampak atau efek. Oke? Sekali lagi makasih banyak buat yang udah like, subscribe, komen positif, dan juga share ya. Kalian bisa share video ini ke teman-teman, ke saudara, atau ke siapapun yang membutuhkan video ini. Jadi ya, aku bikin kartu tarot ini sebenarnya bukan untuk ya, intinya aku bikin kartu tarot ini ada tujuan tertentu yang mungkin gak akan aku sampaikan di sini secara gamblang, tapi beberapa advice yang aku sampaikan di kartu-kartu tarotku bisa jadi itu adalah yang kamu butuhkan, atau temenmu butuhkan, atau saudaramu butuhkan ya.
kita saling membantu, kita saling support di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, semoga kalian yang nonton ini mendapatkan berkah dari alam semesta dan kehidupan kalian menjadi semakin baik ke depannya ya. Jangan lupa yang baru pendatang ya, silakan like, subscribe, komen positif dan juga share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Mungkin bagi yang pengen request, silahkan request di kolom komentar ya. Makasih yang udah sabar menyimak sampai akhir. Salamku untuk kalian semua, dan kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.